Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Hajar Rosdia Salam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian bahasa Indonesia SD. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas F21. Perkenalkan, saya Nur Maktira B. Saya Rafina Malawaris. Kenalkan, saya Rizka Damayanti. Saya Nur Fajrianti. Saya Isnawati. Saya Wahyuni Walida. Pada video kali ini, kami akan membahas materi pertemuan 9. Selamat menyaksikan. Hakikat kata. Pertama, pengertian kata. Kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian atau deretan huruf yang diapit dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Kata diambil dari bahasa Sangsekerta, katha, yang berarti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Pengertian secara sederhana, kata adalah sekumpulan huruf yang mempunyai arti, namun Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tersendiri. Mengenai kata, pertama, pengertian kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Yang kedua, yakni kata juga sebanding dengan pengertian ujar atau bicara. Hakikat kata, para tata bahasa tradisional biasanya memberi pengertian terhadap kata berdasarkan arti dan ortografi. Menurut mereka, kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Penganut Bloomfield tidak membicarakan lagi kata sebagai satuan lingual dan menggantinya dengan satuan yang disebut morfem. Dengan berbagai segi dan pandangan, mereka membahas tentang morfem, tetapi tidak mempersoalkan apa kata itu. Menurut Bloomfield, kata adalah satuan bebas terkecil, tidak pernah diulas atau dikomentari seperti pembahasan tentang kata, sudah final. Menurut Chomsky menyatakan kata adalah dasar analisis kalimat, hanya menyajikan kata itu dengan simbol F, verb, N, nomina, A, adjektif, dan sebagainya. Tidak dibicarakan secara khusus definisi kata oleh kelompok Bloomfield dan pengikutnya adalah karena dalam analisis bahasa mereka melihat hierarki bahasa sebagai fonem, morfem, dan kalimat. Beda dengan tata bahasa tradisional yang melihat hierarki bahasa sebagai fonem, kata, dan kalimat. Dalam buku linguistik Eropa, kata merupakan bentuk yang ke dalam mempunyai susunan fonologis yang stabil dan tidak berubah, dan keluar mempunyai mobilitas di dalam kalimat. Batasan tersebut menyeratkan dua hal. Yang pertama, bahwa setiap kata mempunyai susunan fonem yang urutannya tetap dan tidak dapat dirubah serta tidak dapat diselipi oleh fonem lain. Misal kata singkat urutan fonemnya adalah ISL, LIL, K, LAL, dan TL. Urutan itu tidak dapat dirubah atau diselipi fonem lain. Kedua, setiap kata memiliki kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat atau tempat. Klasifikasi kata. Bagian A, kelas tertutup. Kelas tertutup adalah suatu pengelompokan kata yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu sehubungan dengan perkembangan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa. Bagian B, kelas terbuka. Kelas terbuka merupakan pengelompokan kata yang jumlah keanggotaannya terbatas dan tidak tampak kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Adapun yang termasuk dari kelas terbuka yaitu yang pertama, kelas verba merupakan kelas kata yang menyatakan suatu tindakan keberadaan dan pengalaman. Yang kedua, kelas nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, semua benda, dan semua yang dibendakan. Yang ketiga, kelas adjektiva adalah kelas kata yang mengubah nomina biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya lebih spesifik. Adapun yang termasuk dari kelas tertutup ialah yang pertama, kelas adverbia adalah kata keterangan tambahan yang memiliki fungsi menerangkan kata kerja, kata sifat, dan jenis kata lainnya. Yang kedua, kelas preposisi atau kata depan adalah kata yang digunakan untuk merangkaikan kata benda dengan kata kerja dalam klausa. Yang ketiga, kelas konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Selanjutnya yaitu yang keempat, kelas artikula.
adalah jenis kata yang tidak dapat berafiksasi yang bertugas untuk membatasi atau mendampingi makna nomina. Yang kelima, kelas interjeksi adalah kata yang mengungkapkan perasaan atau emosi yang mengacu pada nada yang diikuti oleh sikap dan digunakan untuk memperkuat rasa kagum, heran, serta rasa jengkel. Selanjutnya, pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk melalui proses morfologis dan di luar proses morfologis. Yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi merupakan proses penambahan morfem afiks pada bentuk dasar. Afiks tersebut dapat berupa prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, infiks yaitu penyisipan di tengah, dan yang terakhir adalah konfiks, gabungan dua afiks tunggal. Dereduplikasi adalah proses pengulangan bentuk dasar yang dilakukan dengan pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, pengulangan kombinasi dengan afiks, pengulangan berubah bunyi. C. Komposisi merupakan suatu proses penggabungan dua atau lebih bentuk dasar sehingga menimbulkan makna yang relatif baru. Makna yang timbul akibat penggabungan tersebut ada yang dapat ditelusuri dari unsur yang membentuknya, ada yang maknanya tidak berkaitan dengan unsur pembentuknya, dan ada yang mempunyai makna unik. Contoh pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, afiksasi. Contohnya prefiks berlari, infiks gemetar, sufiks melempari, kompleks perlakuan. Yang kedua, reduplikasi. Contohnya itu rumah-rumah, berlari-lari, mengata-ngatai, sayur mayur. Yang ketiga, komposisi. Contohnya itu rumah makan, ikan goreng, dan matahari. Kesimpulannya itu, kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian atau deretan huruf yang diapit dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Kata diambil dari bahasa Sanskerta, kata yang artinya bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Para tata bahasa tradisional biasanya memberi pengertian terhadap kata berdasarkan arti dan ortografi. Menurut mereka, kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Menganut Bloomfield, tidak membicarakan lagi kata sebagai satuan lingual dan menggantinya dengan satuan yang disebut morfem. Dengan berbagai segi dan pandangan mereka membahas tentang morfem, tetapi tidak mempersoalkan apa kata itu. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia terbagi atas tiga, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komplikasi.